dari 4.000 itu tidak ada yang mengetahui pada yang 1.000 kecuali Allah Ta'ala. Wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaikat, dan 1.000 dari 4.000 itu tidak ada yang mengetahui punya pada alfun ghairul malaikati selain malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfuzi, dan 1.000 ada di dalam lauhil mahfuz. Wa salasu mi'atin fit taurati, 300 nama Tuhan di dalam kitab Taurat. Wa salasu mi'atin fil Injil, dan 300 nama Tuhan di dalam kitab Injil. Wa salasu mi'atin fil Zaburi, dan 300 di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil Qur'ani, dan 100 dari 4.000 itu ada di dalam Al-Quran. Tis'atun wa tis'una zahiratun, 99 zahiratun itu nyata, artinya diberitahukan. Wa wahidun minha khafiyun, dan 1 dari 100 itu khafiyun itu tersembunyi. Wa huwal ismul a'zam wa huwal wahid, yang tersembunyi itu adalah disebut Ismul A'zam, ya, nama Tuhan yang paling agung. La ya'rifuhu illal anbiya, tidak ada yang mengetahui terhadap Ismul A'zam illal anbiya wal mursalun, kecuali para nabi-nabi dan para utusan. Makanya para nabi dan para rasul itu termasuk hebat, bukan santri sakti mandraguna, tapi hebatnya itu menembus sesuatu yang belum diketahui orang, dia sudah tahu. Jadi berusak turunnya binara. Nah itu aja, seperti Iblis dengan Asif bin Barkhaya yang adu jajakan untuk menghadirkan istana Ratu Bilqis di singgasana di istananya Nabi Sulaiman. Kata Iblis, wahai Tuan Sulaiman, saya sanggup untuk mendatangkan istana Ratu Bilqis ketika Anda berdiri, sebelum duduk sudah hadir. Itu kata Iblis. Ada abdun min ibadillah yang ini rahasianya orang mana ngamalkan Ismul A'zam, itu yang disebut Asif bin Barkhaya. Kalau mau ngamalkan Ismul A'zam, sana pergi ke Palestina, cari Asif bin Barkhaya. Apa ini? Ana atika qabla ayyatadda alaik turfuk. Saya sanggup Tuhan terpejam, kemudian membuka mata lagi sehingga saya sudah hadir. Dan itu nyata. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ismul A'zam itu apabila dipakai untuk berdoa pasti diijabah. Apabila dipakai untuk meminta pasti diberi. Yang memberi adalah Allah. Itu adanya kepastian. Tapi para ulama, mana yang disebut Ismul A'zam itu? Ini yang masih hilang. Kata ulama ini, kata ulama ini, kata ulama ini. Jadi masih hilang. Kemudian ada yang mendekati. Itu lafaz Allah itu sendiri adalah Ismul A'zam. Iya. Jadi Ismul A'zam adalah Allah. Nah, sekarang ada nama-nama Tuhan yang 99. Dimulai Ar-Rahman, Ar-Rahim,
seterusnya. Itu kalau tidak diawali dengan Allah nggak jadi. Coba aja. Allahur Rahim jadi, Ar-Rahim rahimnya Allah, Ar-Rahman rahmannya Allah. Tapi tatkala diganti Abdul Rahim, bukan Tuhan kan? Nah itu. Sehingga yang 99 ini merujuk kepada Allah itu sendiri. Makanya oleh Imam Sibawai bahwa al di dalam lafaz Allah itu adalah a'raful ma'arif, kalimat yang paling ma'rifat. 99 kalau tidak disebut nama Allah tidak akan jadi sebagai sifat Tuhan. Nah, kalau masalah amalia, bagaimana amalia dengan Ismul A'zam itu harus dicari pada kitab-kitab Al-Hikmah. Itu bisa di Samsul Ma'arif, bisa di Mambaul Usulil Hikmah. Yang apabila kita dengan hadirnya hati, dengan khusyuk kepada Allah, membaca Allah 66 kali, sanggup menghilangkan penyakit yang susah dan tidak ada obatnya, antara lain. Dan ada khasais yang lain. Ada yang menyatakan bahwa Ismul A'zam itu adalah Dzul Jalali wal Ikram. Nah ya, Dzul Jalal itu adalah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Lalu siapa yang mempunyai itu? Allah. Nah itu. Makanya itu para ustadz harus itu tuh, harus punya itu amalan salawat Ismul A'zam. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil. Nah itu yang disebut salawat mu'abbad gitu. Ya nanti di kopi berikut peruntukannya. Ini mana ini Pak Ujang ini? Biasanya tukang olah itu Pak Ujang. Iya. Wa qala ba'duhum wa tis'una zahiratun tis'atun wa tis'una zahiratun wa wahidun minha khafiyun wa wal ismul a'zam la ala siratim mustaqim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, bahwa engkau sebagai seorang yang diutus dan ada berada di atas jalan yang lurus. Al-murad minas sirat dinul Islam. Adapun yang dimaksud dari lafaz as-sirat adalah agama Islam. Yani ya Muhammad, hai Muhammad, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah seorang yang diutus. Wa dinuka dinul haq, dan agamamu adalah agama yang benar. Wal Islam wa dinuka dinul haqqi wal Islam, sedangkan agama kamu adalah agama yang benar dan agama Islam. Jadi siratal mustaqim itu dinil Islam. Wal kufaru ala dinin batilin, sedangkan orang-orang kafir ada pada agama yang batil, yang rusak, tidak benar. Wa in ila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu al-mursalin wa in kana hadzal qasam lil kuffari bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalin fa hum la yusaddiquna.
Wa in kana lil muslimin bi ayyusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalin wa hum yusaddiqunahu bila qasam fama fa'idatul qasam. Ya, ini satu pembahasan yang indah. Wa in qila, maka jika dikatakan atau ditanyakan, Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah minal mursalin, salah seorang yang diutus. Wa in kana hadzal qasami lil kuffar, maka jika ada qasam ini, mana qasam itu? Wal Qur'anil Hakim, rangkaiannya innaka laminal mursalin. Kata-kata laminal mursalinnya itu adalah menempati qasam, artinya sumpah. Sumpah itu artinya kebenaran yang pasti. Jika sumpah ini dihadapkan kepada orang, ditujukan kepada orang-orang kafir, bi ayyusaddiqu, untuk mereka percaya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salam itu adalah orang-orang yang diutus, salah seorang yang diutus. Wahum la yusaddiquna, maka kenyataannya la yusaddiquna, mereka tidak mempercayainya. Satu. Wa in kana lil muslimin, dan jika qasam sumpah ini dihadapkan, diarahkan kepada orang-orang muslim, bi ayyusaddiqu, dengan arah perintah yusaddiqu, percaya mereka, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah salah seorang yang diutus. Fahum, maka orang-orang muslim itu mempercayainya bila qasamin, tanpa harus ada sumpah. Sekarang pertanyaannya, fama fa'idatul qasam, lalu apakah faidahnya sumpah itu? Tujiba, dijawab. Ini termasuk yang dijawabnya di Hama Bisadah. Bi anna Allah ta'ala arada ayu akida kalamahu lil mungkirin, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki ayu akida, memperkuat Allah, kalamahu, karena kalamna Allah, lil mungkirin, kepada orang-orang yang mengingkari kerisalahan Nabi Muhammad. Fal qasamu naun minat ta'kid, maka qasam itu adalah satu cara, satu macam minat ta'kid, dari ta'kid, memperkuat kebenaran. Iya benar. Orang sumpah itu menguatkan bahwa yang dia katakan atau dia lakukan itu benar. Tapi awas, jangan banyak sumpah, karena orang yang banyak sumpah itu biasanya banyak bohong. Beneran? Iya. Karena dia banyak bohong, serasa orang lain itu seperti nggak percaya. Akhirnya dia terpaksa sumpah. Karena apa? Untuk mempedekan diri agar mereka mempercayai diri, itu sumpah. Dan orang yang paling banyak bohong itu adalah orang yang nyandung. Iya, orang yang paling banyak bohong itu, dan itu bisa saja dia sumpah di depan istrinya. Iya. Awas ya, dia para ustaz-ustaz ya. Gak usah nyandung, yang penting punya istri satu. Satu dirangkas, satu dipandai. Bongkar ya teman, intermezzo.
walidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjah. Oleh karenanya Allah bersumpah bihi dengan qasam, ya, lil hujjati, karena alasan kuat untuk menguatkan bahwa Nabi Muhammad ini diutus loh, diberikan nubuwah, diberikan risalah, tugas untuk menyampaikan risalah Islam, dan ini sampai Allah pun bersumpah wal Qur'anil hakim innaka laminal, memperkuat posisi Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Ini tentu saja diarahkan kepada orang-orang yang setengah-setengah ini. Kalau yang ingkar jelas itu sudah, pokoknya menolak. Ini yang setengah-tengah, apa iya, apa iya, apa iya, apa iya. Muhammad itu seorang rasul atau bukan, atau rasul abal-abal. Ini diarahkannya ke sini. Maka di sini kehadiran qasam itu diperlukan sebagai hujjah, sebagai alasan untuk memposisikan Nabi Muhammad sebagai rasul itu benar. Tanzilun wa in quri'a bin nasbi yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdhuf. Utawi lafaz tanzil wa in quri'a, maka jika dibaca tanzil tanzilan bin nasbi dengan nasab, yakunu nasbuhu, maka ada nasabnya lafaz tanzilan bil fi'lil mahdhufi, dengan fi'il yang dibuang. Fataqdiruhu ay aqra'u tanzilal azizir rahim, maka takdirnya fi'il mahdhuf itu adalah ay aqra'u tanzilal azizi, aku membaca tanzilal azizi yang diturunkan oleh yang maha perkasa. Yani ya Muhammad Iqra al-munazzal minal aziz, minal azizir rahim. Yani ya Muhammad, hai Muhammad, Iqra, baca al-munazzal yang diturunkan, minal azizir rahim, dari Allah yang maha perkasa tur maha ulas kasih. Wa in quri'a birraf'i yakunu khabaran li mubtada'in mahdhufin wa taqdiruhu hadzal Qur'an munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallahil aziz. Dan jika lafaz tanzil itu dibaca dengan rofa, tanzilun yakunu, maka ada lafaz tanzil itu menjadi khabar bagi mubtada yang dibuang. Fataqdiruhu, maka adapun takdirnya mubtada yang dibuang itu adalah ay hadzal Qur'an, yakni Quran ini munazzalun, diturunkan, alaika, kepadamu Muhammad, biwasitati Jibril, dengan perantaran malaikat Jibril alaihi salam, minal azizi al-ghalib, dari Allah yang maha perkasa, al-ghalib, yang maha mengalahkan, al-muntaqim, yang menyiksa, minal aziz, dari orang-orang yang maksiat, ar-rahim al-mudil muti'in, Allah yang maha rahim khusus bagi orang yang taat, yang nurut-nurut semua. Makanya orang-orang tua kita dulu itu mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah di dunia, kafir atau muslim, musyrik atau muslim, tanpa pilah-pilah, semuanya. Ar-Rahim, yang maha welas kasih khusus bagi orang-orang yang Islam,
khusus bagi orang-orang yang taat, yang itu artikan. Jadi ternyata nggak salah mereka itu mengartikan. Faqra ya Muhammad, maka bacalah wahai Muhammad hadzal Quran, Al-Quran ini lil munkirina, bacakeun lil munkirina bagi orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u kalami, sehingga mereka para orang-orang kafir, para mungkirin mendengar kalami firman aku, wa yakhafu minni, dan mereka takut kepadaku, wa yaji'u ilal insaf, dan mereka datang beramai-ramai ilal insaf, pada kesadaran yang benar. Insaf itu kepada kesadaran yang benar. Sadar itu sendiri bahasa Arab. Bahasa Arab itu sadrun, dada. Di balik dada itu ada hati. Maksudnya kesadaran yang benar itu artinya kesadaran yang sudah menjadi sebuah kekuatan keyakinan dan kepercayaan. Sebab olahan segala pemikiran itu judgementnya, keputusannya itu adalah hati, yang dalam bahasa asing disebut bina. Salah satu contoh begini, ada seorang lapar berada di sebuah kamar. Ya, lapar itu kan ingin makan. Kalau hatinya belum memerintahkan, makanlah. Itu belum bisa bergerak, itu orang itu masih tetap berada di kamar. Tapi kalau sudah diperintahkan oleh hatinya, makanlah kamu, hilangkan laparmu. Pertama adalah bangun dia dari tempat tidurnya. Setelah itu dia berjalan, kemudian masuk ke dapur, lihat lemari nggak ada nasi. Akhirnya apa? Dia sendiri masak sendiri. Nah, itu ketetapan yang di hati, yang kemudian disuruh oleh hati untuk melakukannya sehingga berjalan. Itu. Dan di dalam hal-hal ibadah, niat itu menduduki posisi pertama. Niat itu adalah keputusan hati untuk melakukan sesuatu. Sepanjang keputusan hati itu tidak dirubah, maka tujuan-tujuan itu pasti akan tercapai. Itu niat. Misalnya niat mau ke Jakarta, sepanjang niat mau ke Jakarta itu belum dirubah, maka dia akan sampai ke Jakarta. Kecuali ada kendala-kendala yang tidak bisa dihindari, kalau itu kan di luar kemampuan manusia. Nah, makanya dalam salat aja, posisi hati, yang dalam posisi hati, niat itu, apabila di dalam tengah-tengah sholat itu dirubah, aku batalkanlah sholat, batal pada saat itu. Iya. Jadi teori niat ini ternyata tidak seremeh itu. Makanya Rasulullah demikian penting mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa terlaksananya sebuah amal itu menjadi sebuah amal yang menjadi tujuan adalah binniyati, dengan niat. Terlaksananya satu pekerjaan itu menjadi terwujud sebagaimana yang kita inginkan adalah ketetapan hati. Dan itu silahkan kiaskan kepada yang lain. Biasa ya, Ustaz Nurul Falam, insyaallah bager-bager kita boga niatan jeung nyandung. Amin. Bager-bager gitu. Bager nama kudu diniatan. Bager nama kudu diniatan.
insaf. Jadi insaf itu insaf ya, bahasa Arab insaf. Iya, insaf dari kata ansafa yunsifu. Ada kan ya nyanyiannya ya. Insaflah wahai manusia, jika dirimu benar. Ya, zaman kejayaan pemuda. Tapi pas penyanyi juga nih. Nah, dikit-dikit lah. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, litunzira agar kamu Muhammad memberikan berita inzar. Inzar itu isinya sesuatu yang menakutkan, ancaman, sehingga orang menjadi sadar. Namun bahasa kolotnya maka anak awas. Nah, kata awas itu inzar itu. Awas jangan lagi ya. Awas itu inzar itu. Kauman kepada kaum, yakni di sini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik Quraisy. Ma unzira aba'uhum, sebagaimana yang pernah diberikan inzar, berita inzar aba'uhum, bapak-bapak mereka, bapak-bapak kaum. Artinya nenek moyang mereka juga pernah itu diberikan berita gembira dari rasul-rasul yang ini, dari rasul-rasul yang mendahului. Jadi kata inzar itu adalah informasi tentang ancaman manakala mereka tidak mau mengikuti yang benar. Alam ta'lilun litanzili, adapun lam litunzira itu menjadi ilat litanzili, pada tanzil diturunkannya Al-Quran. Ini menyimpang dikit sebagai ulumul Quran. Al-Quran itu menggunakan kata nazala itu ada yang tasdid, ada yang pakai anzala, ada yang nazala, ada yang anzala. Cuma dua itu. Kalau yang anzala itu artinya penurunan Al-Quran sekaligus. Sedangkan lafaz nazala itu penurunan Al-Quran secara dikit berdikit, ya, tidak sekaligus. Syahidnya banyak di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran. Penurunan sekaligus dengan kata anzala itu adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr itu. Sedangkan nazala itu menurunkan secara dikit berdikit. Dan ini ditunjukkan dalam ayat ini, tanzilun. Tanzilun artinya Al-Quran diturunkan secara dikit berdikit, munajjaman. Nazala yunazzilu tanzilan. Kila fama fima unzira linnabi aylam tunzir aba'u al-aqrabuna litatawuli muddatil fatrati. Kila dalam satu riwayat. Jadi kalau ada kita kata kila di dalam riwayat tafsir artinya wakila, dan ada dalam satu riwayat tafsir fama, maka adapun huruf ma di dalam ma unziro itu lin nafi, untuk nafi, tiada. Jadi berarti
supaya kamu memberikan berita inzar kepada kaum-kaum ma unzira aba'uhum, yang berarti ma unzira tidak diberikan berita inzar aba'uhum, siapa nenek-nenek moyang mereka. Artinya abu-abu itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang dihadapi oleh Nabi secara nyata. Maka bagaimana turunan nenek moyang ke atasnya itu, apakah sama sebagaimana diberikan berita inzar oleh Nabi Muhammad sama kepada nenek moyang mereka? Ternyata ini tidak. Ini dan lam tunzir aba'uhu, yani tidak memperoleh lam tunzir aba'uhum al-aqrabun, tidak memperoleh berita inzar aba'uhum, nenek-nenek moyang mereka, al-aqrabun, yang masih dekat hubungannya, litatawuli muddatil fatrati, karena panjangnya masa fatrah. Nabi Isa alaihissalam itu diutus dari tahun sekian sampai selesai. Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus itu pada tahun 610 Masehi. Jadi sekitar ada 500 lebih, 570 itu kelahiran Rasul. Umat ini tidak tersentuh dengan syariat Islam, baik dari Nabi Musa maupun dari Nabi Isa. Ini termasuk umat-umat kelompok Arab. Lain lagi umat-umat yang tersentuh dengan kelanjutan agama Islam, syariat Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Taurat dan Injilnya. Jadi orang Arab di sekitar Makkah, Madinah enggak, Makkah, kemudian Yordan itu, kalau dalam geografi geopeta penyebaran Islam, adalah mereka-mereka yang tidak tersentuh oleh syariat-syariat Islam, baik Nabi Isa maupun Nabi Musa. Tidak tersentuh ini sampai mencakup sekitar 500 tahun. Nah, itu sempat ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana ya Rasulullah orang-orang tua kami yang mereka tidak masuk Islam. Nah, ini ayat turunnya itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul, kami tidak akan menyiksa mereka hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus seorang rasul. Jadi apa dianggapnya, ya udah, nggak usah dibicarakan, dan juga jangan diklaim bahwa mereka itu masuk neraka semua, karena tidak terrangkul, tidak tersentuh pada syariat-syariat. Dan ini salah apabila ada orang yang mengatakan bahwa bapak Nabi Muhammad dan ibu Nabi Muhammad itu mati kafir. Salah itu. Kira-kira 4 tahun yang telah lalu itu ada viral, heboh termasuknya, ada yang berpendapat bahwa ibu dan ayah Nabi Muhammad itu mati dalam keadaan kafir. Kalau pengertian kafir itu adalah penolakan terhadap satu tawaran risalah, itu kafir namanya.
asup Islam bungai. Nah itu kafir itu. Dan Nabi Muhammad ibunya bapaknya Nabi Muhammad ada penolakan? Tidak ada penolakan. Kenapa? Berada di zaman patah itu, sehingga mereka itu tidak bisa dikatakan mereka itu kafir atau disiksa di neraka. Kayak neraka itu miliknya aja. Iya. Nah, kalau bicaranya begini nih, ini baru benar nih. Orang tua Nabi Muhammad, ya Abdullah dengan Ya Aminah itu mati tidak dalam agama Islam. Itu benar. Nah, Nabi aja sudah yatim kok. Iya, belum menjadi Nabi sudah yatim. Dan Nabi diutus pada 610 ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah orang tua Nabi beberapa puluh tahun. Jadi tolong ini kalau ada yang bicara begitu itu tutup mulutmu, bahwa kata-katamu itu bukan merupakan kata-kata yang benar, yang salah. Ngajak nutup tayo. Wakila dan menurut satu riwayat tafsir, ma bimana alladhi aini tunzira qauman alladhi unzira bihi aba'uhum. Ma di situ dengan makna alladhi, yaitu menjadi sifat. Aini tunzira, yakni supaya kamu memberikan kabar inzar kauman kepada satu kaum alladzi yang unzira bihi aba'uhum, yang pernah diberikan berita inzar bihi dengan alladzi aba'uhum, orang-orang atau nenek moyang mereka. Fahum ghafiluna, maka mereka itu ghafiluna, orang yang meninggalkan. Ghafilun itu meninggalkan. Jangan orang yang lupa itu. Ghaflah itu kan lupa. Meninggalkan. Gapleh itu gapleh karena meninggalkan kewajiban. Mas kalau main gapleh kan. Orang-orang yang mancing menuruti hobinya itu adalah orang termasuk ghafilun, orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Harusnya mencari nafkah seliter 2 liter, ya kalau mancing penipuan makhluk Allah. Lainnya tipu makhluk Allah. Oh, dah, tidak penting. Sobek mulut air. Ghafiluna, meninggalkan semua, anil imani, jauh dari keimanan, warusdi, dan kebenaran. Ar-rusyad, kebenaran. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Yani ya Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'an litukhawwifa bihil qaum alladzina lam yukhawwifu. Ya Muhammad, anjalna, kami menurunkan, ilaika kepada Muhammad, hadzal Quran ini, litukhawwifa, agar kamu memberikan rasa takut, bihi, dengan Al-Quran ini, al-qaum, pada orang-orang alladzi lam yukhawwifu, yang mereka belum pernah tersentuh ini berita takhwif, inzar.
Wal murad minal qaum Quraisy li'annahu min zamani Ismail alaihi salam ila zamanika ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan. Wal murad yang dimaksud dengan kaum di sini fahum ghafilun, kaum yang ghaflat semua, yang meninggal. Kaum Quraisy adalah orang-orang Quraisy li'annahu karena sesungguhnya kaum Quraisy min zamani Ismail dari sejak Nabi Allah Ismail alaihi salam ila zamanika sampai pada masamu Muhammad ma ja'ahum nabiyyun tidak pernah datang kepada mereka nabiyyun seorang nabi wala mursalun dan tidak pernah pula seorang utusan li'annahum ghafiluna karena sesungguhnya mereka itu ghafilun. Ini sama dengan jahilun. Jahilun bukan bodoh, pintar, tetapi dia salah. Salahnya pada kebenaran-kebenaran yang sudah dicanangkan tempo dulu dari para nabi-nabi terdahulu. Salah satu contoh kesalahan orang-orang Quraisy adalah mendirikan patung-patung di sekitar Ka'bah. Padahal tahu Ka'bah itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ketika dibangun Ka'bah itu sendiri adalah sebagai rumah, sebagai tempat ibadah. Yang Tuhannya sendiri adalah Tuhan Allah, bukan Tuhan Ka'bah. Tapi di Ka'bah itu dipenuhi oleh patung-patung yang didirikan, yang dibangun oleh mereka. Itu kesalahannya. Makanya dia itu jahilun, tidak tahu tentang kebenaran. Jadi bukan bodoh, jahil itu salah. Tidak tahu tentang hal yang benar. Taunya adalah sesuatu yang salah, dan itu mendirikan patung-patung. Dibanding kita, kalau misalnya membuat satu puisi, membuat satu syair, kita konsep, bahkan berlembar-lembar gak jadi. Dia itu langsung naik ke panggung, dia ucapkan syair-syair itu, dan ketika oleh penilainya ini layak dan hebat atau bagus dalam susunannya, dalam maknanya, maka akan ditulis dengan tinta emas, digantungkan di Ka'bah sebagai kebanggaan. Pinter. Itulah yang disebut jahiliyah. Itu bukan orang yang bodoh-bodoh, tetapi orang-orang yang pintar tetapi salah jalan, tidak tahu tentang kebenaran hakiki. Li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan, mereka tidak mengetahui dinan agama wala syari'atan dan syariat. Apa sih bedanya dinan dan syariat? Dinan itu adalah aturan-aturan yang mengikat antara aturan dengan orang yang memeluknya, itu dinan. Jadi itu di situ tuh kalau dinan sudah ada perjanjian. Umat Islam perjanjiannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu perjanjiannya. Oleh karenanya segala yang menjadi din itu mengikat dirinya sesuai dengan aturan-aturan itu sendiri. Seperti orang Islam, kenapa harus sholat? Ya karena dinul Islam, di dalam Islam ada sholat. Kemudian din itu adalah aturan-aturan untuk mengikat orang-orang yang memeluknya dengan aturan tersebut. Din. Ada yang mengartikan din itu adalah daripada kata dain. Dain itu artinya utang. Utang itu mengikat seseorang untuk
baik daen dari dekat itu daen. Sedangkan syariat adalah kata syara'a itu Allah memberikan aturan hidup. Allah memberikan aturan hidup melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi, kepada para utusan. Bukan sekedar Al-Quran saja, ya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu semuanya disebut syariah. Kalau syariah ini dari sejak Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu tetap konsisten satu. Syariah itu tidak ada yang berubah. Di dalam syariat itu hanya ada dua. Satu, mengakui esanya Allah. Yang kedua, menyembah kepada Allah. Itu intinya daripada syariat.